Oke, halo YouTube, kembali lagi di channel Potterium. Eh, Sekali lagi hari ini hari bersih-bersih, jadi sekalian bikin video. Nah, di video kali ini saya akan bahas cara mengambil ular yang defensif atau galak di dalam kandang. Nah, untuk penyebabnya biasanya ular yang galak di dalam kandang itu karena dia masih stres atau takut, atau yang kedua karena dia lapar. Jadi salah melakukan mengira tangan teman-teman itu tikus. Oke, jadi saya kali ini pakai ular rete 75% dwarf, ular yang paling food respond di sini, jadi yang paling galak sama makanan. Yang teman-teman perlukan itu pertama adalah alat bantu. Jadi saya pakai hook ini hook yang kecil. Jadi hook ini membantu bukan untuk menciduk ularnya buat apa kayak kail atau kait, tapi bukan, ini untuk mendorong kepala ularnya ke arah lain, jadi dia tidak akan gigit ke arah kita atau kita ubah arah kepalanya. Yang lain juga, dengan adanya hook ini itu ular jadi terbiasa kalau kita buka kandang terus kita sentuh pakai hook ini, itu tandanya berarti dia bukan waktunya makan. Tapi kalau misalkan di Potterium ular kandang dibuka langsung ada tikus, itu berarti waktunya dia makan. Jadi tapi begitu dia disentuh sama hook atau benda lain, itu berarti dia belum waktunya makan. Dan itu yang selalu saya biasakan untuk ular-ular yang ada di Potterium. Nah, yang kedua itu periksa di mana posisinya. Ini kandangnya kandang plastik container box, jadi ular nggak bisa ke samping tapi bisa keluarnya ke atas. Ini bisa dilihat ularnya sekarang ada di sebelah sini. Itu teman-teman harus ngikutin arah kepalanya kemana, dan kalau bisa ambil sisi yang tidak ada posisi mereka di sana, jadi biar tidak meletakkan tangan tepat di mukanya. Nah, kandang kayak gini agak tricky juga karena kita bisa ngeliat posisi dia di mana. Dan ini sebenarnya bagus buat ular karena nggak terlalu stres dibanding kaca, karena ini kandang yang agak buram, jadi dia dapat sedikit privacy. Nah, tapi itu juga jadi hambatan buat kita ngeliat di mana posisi ularnya. Oke, jadi saya tahu kepala ularnya di situ. Kita tahu kandangnya ini ada locknya 2, kita buka dulu. Oke. Nah, yang berikutnya harus teman-teman hindari itu adalah gerakan tiba-tiba. Jadi jangan kayak gitu. Jangan tiba-tiba, karena ular itu ketika dia melihat gerakan yang tiba-tiba dia akan bereaksi, itu dikira sebagai ancaman. Jadi teman-teman biasa aja. Jangan terlalu panik kalau ular strike atau apa. Ngebukanya pun kalau bisa pelan-pelan. Hati-hati. Nah, sekarang kita coba dulu, kita tahu kepalanya di situ, kita buka kayak gini. Nah, ularnya langsung keluar. Kalau tadi saya gerak tiba-tiba mungkin akan di strike. Tuh, posisi dia agak tegang kalau kita lihat karena dia nunggu dikasih makan, tapi langsung kita berikan dia kesadaran. Itu bukan dipukul ya, cuma didorong. Oke. Nah, ini juga kesempatan yang bagus buat teman-teman buat belajar ngebaca bahasa tubuh ularnya. Jadi biasanya kalau ular yang takut atau stres itu lidahnya keluar dengan cepat, jadi pendek-pendek tapi cepat-cepat. Dibandingkan ular yang sudah tenang, itu keluarnya adalah pelan-pelan dan panjang. Itu untuk lidahnya. Lihat juga posisi badannya, apakah dia tegang, apakah dia santai. Oke, saya mau ubah dulu posisi kameranya. Oke, sekarang posisi ularnya, ini dia lebih ke penasaran. Kita lihat mukanya, Nah, dia penasaran apa yang akan terjadi. Dia penasaran sama kamera. Oke. Nah, ketika posisi ular udah kayak gini, dia udah pindah dari mode agresi atau mode lapar ke mode penasaran. Dia akan eksplorasi. Kalau udah kayak gini, saya pegang udah nggak ada masalah. Oke. Nah, tapi kalau misalkan tadi kandang baru dibuka, tangan saya masuk,
kemungkinan besar, sangat besar kemungkinannya itu saya pasti akan digigit karena ular ini kurang ajar. Dia tidak segan-segan menggigit tuannya. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Nah, ini umurnya udah hampir 2 tahun kalau nggak salah. Masih segede gini. Oh, kabur. Oke. Nah, jadi dengan demikian dia sudah safe untuk dikeluarkan dari kandangnya. Jadi, dan dia tetap banyak pergerakan, nggak banyak sifat yang tegang, kepalanya nggak ngebentuk es. Jadi ini sesi handling yang positif buat dia. Dia nggak dapat pengalaman yang tidak menyenangkan, misalkan ke pukul atau ke apa. Jadi, nggak bisa diem dia. Jadi selama kayak gitu, ini positif buat ular ya. Ini pengalaman yang membangun. Nah, kemudian yang teman-teman harus tahu juga itu adalah masalah. Tuh, dia minta balik ke kandangnya sekarang. Itu adalah jangan terlalu lama handling, apalagi jika ularnya masih baru, ularnya masih stres, atau teman-teman nggak familiar sama ularnya. Itu kalau bisa jangan di handling lama-lama, karena dia juga masih membiasakan diri dengan kita. Jadi mungkin 5-10 menit udah cukup. Jadi kadang-kadang kita ngelihat ular yang tadinya udah tenang tiba-tiba jadi galak lagi, atau misalkan kita udah handling dia setengah jam, tiba-tiba dia strike, dia gigit, dia stres. Itu karena kita handlingnya terlalu lama. Nah, jadi seperti itu kondisinya jika teman-teman handling terlalu lama. Lihat, sekarang udah lagi mode penasaran, dia ke arah baygon. Nah, pada posisi inilah kalau teman-teman mau berinteraksi sama ular. Jadi kalau teman-teman lihat gerakan lidahnya itu slow, pelan-pelan, steady, bukan yang pendek cepat-cepat. Badannya juga santai, nggak digembung-gembungkan, nggak didorong-dorong. Ini adalah ular yang sangat santai. Ngelihat jempol nggak di strike, ngelihat jari nggak di strike. Oke, jadi fungsi alat tadi adalah hanya untuk fungsi hook ini untuk membantu, bukan untuk menyakiti ularnya. Tuh. Oke. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup segini dulu. Untuk update berikutnya, kalau mau tahu video berikutnya video apa, jangan lupa terus saksikan channelnya, subscribe juga, like, komen silahkan, dan follow juga akun Instagram Potterium untuk update-update hal lain di luar video yang biasanya lebih sehari-hari saya update. Ada juga informasi-informasi lain. Jadi kalau teman-teman tertarik lebih banyak di bidang edukasi, silahkan follow juga Instagramnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.